Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang induksi matematika pembuktian pada rumus deret. Adapun materinya sudah selesai sebenarnya, hanya saya ingin menambahkan koleksi contoh soal kalian yang terkait dengan induksi matematika pembuktian rumus deret. Oke, kemarin kan di video sebelumnya itu saya berikan contoh 1, 2 sampai 3 ya. Jadi ada 3 contoh. Nah, berarti kita sekarang masuk pada contoh yang keempat. Yang keempat ya. Oke, kita lihat bentuk soalnya. Buktikan bahwa 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah seterusnya tambah X pangkat N kurang 1 ya. Jadi polanya itu adalah X pangkat N dikurang 1. Itu sama dengan 1 kurang X pangkat N per 1 kurang X. Ini katanya berlaku untuk setiap N yang lebih besar dari 2, N bilangan asli. Nah, di sini perhatikan untuk kali pertamanya kita mendapatkan nilai A-nya ya. Itu sama dengan 2. A itu adalah batas bawah ya. A itu adalah batas bawah. Kan sebelum-sebelumnya di 3 contoh sebelumnya kita dapati A-nya itu selalu 1. Nah, adapun yang ini N-nya minimal 2 ya, minimal 2, dimana N itu bilangan asli, berarti N sama dengan 1. Di sini kita tidak pakai ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Bukti. Jadi kita seperti biasa kita misalkan dulu Pn itu sama dengan rumus yang akan kita buktikan, 1 tambah X tambah X pangkat 2 seterusnya itu sama dengan 1 kurang X pangkat N per 1 dikurangi dengan X ya. Kita mulai dengan langkah basis dulu ya. Langkah basis dimana kita akan menunjukkan bahwa P2 benar. Nah, di sini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kita selalu menunjukkan di langkah basisnya adalah P1, sebab itu batas bawahnya 1. Kalau ini batas bawahnya 2. Dilihat dari batasannya, N itu besar dari atau sama dengan 2. N itu adalah bilangan asli. Nah, kita masukkan nilai, kita ruas kiri dulu ya. Jadi kita akan lihat dulu bentuk dari ruas kiri. Di sini polanya adalah X pangkat N dikurangi dengan 1. Jadi polanya adalah apa tadi? X pangkat N dikurangi dengan 1. Nah, ini polanya kan ya. X pangkat N dikurangi 1. Ingat N-nya di sini minimal 2 gitu ya. Minimal 2. Nah, berarti di sini untuk P2-nya yang ruas kiri berarti kita ambil 2 suku ya, karena N-nya ada 2. Karena N-nya ada 2. Oke. Yang pertama dulu ya, kita masukkan dulu nilai N-nya sama dengan 1. Nah, di situ N itu apa namanya, polanya tadi kan X pangkat N dikurang 1 ya. Nah, sekarang kan N-nya kita ganti 1, berarti 1 dikurang 1 ya. Itu untuk suku pertama. Suku kedua, ingat karena ini P2 maka dia harus 2 suku, yaitu suku pertama dan suku kedua. P1-nya tadi untuk N sama dengan 1 itu X pangkat 1 kurang 1 ditambah dengan suku yang kedua, N-nya kita ganti 2, berarti X pangkat 2 dikurangi 1. Lihat yang warna merah ya. Jadi tulisan yang warna merah itu menandakan di situ sebenarnya ada N. Nah, X pangkat 1 dikurang 1 kurang 1 itu 0 ya. Berarti nanti X pangkat 0. Ingat, nilai X pangkat 0 itu sama dengan berapa? Iya, nilai X pangkat 0 itu adalah 1. Maka di situ saya tuliskan 1 ya. 1 itu dari sini tadi ya, X pangkat 0. Nah, kemudian untuk X pangkat 2 dikurang 1, 2 kurang 1, 1 kan ya. Berarti X pangkat 1, tidak perlu ditulis pangkatnya ya. Nah, cukup kita tulis X
X saja ya. Sebenarnya di situ ada pangkat 1. Oke. Stop dulu untuk ruas kiri. Kita ke ruas kanan. Nah, untuk ruas kanan ya, untuk ruas kanan kita tinggal mensubstitusi saja nilai n-nya maksimum. Ya, nilai n yang kita mau buktikan. Di sini kan n-nya 2. Maka kita cukup langsung mensubstitusi nilai n-nya sama dengan 2. Beda kalau yang di ruas kiri. Kalau n-nya 2 maka kita harus mulai dari n1 sampai n2. Kalau n-nya 3 berarti kita harus mulai n1, 2, kemudian mentok di 3 seperti itu. Nah, untuk ruas kiri, ruas kanan. Ruas kanan kita tinggal mensubstitusi. Lihat di situ kita sudah substitusi nilai n-nya sama dengan 2 ya. Nah, makanya di situ x pangkat 2. Nah, kemudian kita bentuk yang ini ya, bentuk yang 1 kurang x kuadrat itu kita faktorkan seperti ini ya. Nah, kita faktorkan, kemudian ternyata ini kita bisa coret karena sama ya, faktor atas faktor bawah sama, itu perkalian, maka kita bisa coret. Nah, sehingga hasilnya adalah yaitu kita coret, hasilnya adalah 1 tambah x. Bagaimana dengan ruas kiri dan ruas kanan? Sama tidak? Ruas kiri 1 tambah X, ruas kanan juga ternyata 1 tambah X. Berarti untuk P2 itu benar. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke. Berarti langkah basis berhasil kita buktikan. Nah, sekarang kita melangkah ke induksi. Langkah induksi. Langkah induksi ya, seperti biasa kita buat dulu pemisalan. Andaikan PK benar, kalau PK benar berarti 1 tambah X kuadrat sampai n-nya sama dengan K, itu sama dengan 1 kurang X pangkat K per 1 kurang X. Ingat, ini adalah diandaikan K-nya benar, maka ini rumus pasti berlaku ya, di n sama dengan K ya. Oke. Nah, untuk langkah kedua tidak mentok di sini, ada tahap selanjutnya yaitu akan kita buktikan bahwa PK tambah 1 juga bernilai benar. Oke, ruas kiri dulu. PK tambah 1. Nah, perhatikan di sini. Ini tadi kan kalau kita hanya ingin PK saja berarti hanya sampai di sini. Ya, sampai di sini. Tapi kan yang ini kita maunya PK tambah 1, maka harus ditambah lagi 1 suku di sininya. Nah, pertanyaan kenapa di situ X pangkat K, bukan K tambah 1? Nah, ada yang bisa jawab? Iya, sebenarnya di sini kan kita tambah 1 suku, berarti K-nya yang di sini yang kita masukkan K tambah 1. Berhubung ada negatif 1 di luar, maka tambah 1-nya itu saling menghabiskan dengan minus 1. Ya, paham ya? Sebenarnya di sini tadi yang yang X pangkat K ini asalnya dari K tambah 1 kurang 1. Nah, 1 positif dikurang 1 ya habis. Jadinya tinggal X pangkat K doang ya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian ruas kirinya kita ganti dengan ini. Ini tadi kan ya. Ini itu sama dengan ini tadi toh. Ini dulu ya. Nah, ini kan tadi sama dengan ini gitu ya. Nah, ternyata sampai di sini ini kan sama dengan ini gitu kan ya. Nah, yang ini sama dengan ini. Artinya yang ini itu bisa digantikan dengan yang ini. Paham ya? Sehingga posisi yang ini tadi, yang di sini itu kita gantikan dengan yang ini, kita substitusi begitu, maka kita dapatlah ini tadi, ini gitu kan ya. Oke, kalau X pangkat K nya dari sini tadi kan ya. Nah, ini X pangkat K, ini X pangkat K, yang ini tadi serulang, ini dituliskan yang ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, adapun yang
Nah, ini kita samakan penyebutnya ya. Ini kan bentuk pecahan, maka yang X pangkat K kita harus juga rubah bentuk ke pecahan. Nah, seperti ini. Nah, samakan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya adalah 1 kurang X. Ini 1 kurang X. Maka kita harus buat sama. Jangan lupa kalau bawah kita kali 1 kurang X, atas juga harus kali 1 kurang X. Nah, seperti ini jadinya. Nah, setelah itu dikali masuk ya. Setelah itu dikali masuk, X pangkat K-nya yang ini dikalikan dengan 1, berartinya X pangkat K ya, hasilnya yang ini. Kemudian X pangkat K ini lagi dikalikan dengan negatif X pangkat 1 ya. Nah, negatif kali negatif jadinya positif, maka di sini jadinya positif. Kenapa di sini pangkatnya menjadi K tambah 1? Sebab ini kan X pangkat K dikali dengan X pangkat 1. Ingat basisnya sama, pangkatnya dijumlah. Jadi K di sini ya, K di sini itu ditambah dengan 1 yang di sini. Di sini kan ada pangkat 1 di sini kan ya. Nah, ini ada pangkat K. Itu pangkatnya dijumlah sebab basisnya sama. Maka inilah jadinya. Ya. Nah, ini positifnya atau ya tadi dari negatif kali negatif. Seperti itu. Nah, ini bisa menghabiskan ya, negatif X pangkat K ditambah X pangkat K jadi habis 0 ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan kembali ya di ruas kanannya yang ini. Nah, stop dulu sampai di sini. Inilah ruas kirinya. Nah, untuk ruas kanan, ruas kanan kita ingat kalau ruas kanan kita tinggal substitusi, n-nya sama dengan K tambah 1. Rumusnya tadi kan itu ya, 1 kurang X pangkat N, 1 kurang X pangkat N per 1 kurang X. Nah, N-nya kita gantilah dengan K tambah 1. Nah, jadinya seperti ini. 1 kurang, jadi untuk PK tambah 1-nya adalah 1 kurang X pangkat K tambah 1 per 1 kurang X. Nah, ini tidak perlu lagi dijabarkan sebab ruas kanan yang ini itu sudah sama bentuknya dengan kalau kalian perhatikan dengan seksama ya. Ini kan ruas kanannya, ini ruas kirinya. Nah, sama kan? Nah, kalau sudah sama seperti itu tidak usah dijabarkan. Kita tinggal mengambil kesimpulan saja bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Oke. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka langkah induksi pun terpenuhi. Jadi langkah basis dan langkah induksi terpenuhi. Artinya apa? Artinya pernyataan tersebut terbukti benar untuk setiap n bilangan asli. Oke. Jelas ya? Ya, jelas. Kita pindah ke contoh yang ke berapa sudah tadi? Keempat, kelima ya. Contoh kelima kita perhatikan soalnya, buktikan bahwa 1 tambah 3 seterusnya ini berlaku untuk setiap n bilangan asli. Nah, ini deret geometri ya, deret geometri. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya itu kita membuktikan deret aritmetika. Nah, ini deret geometri. Seperti biasa kita awali dengan langkah pertama yaitu basis. Misalkan Pn adalah yang kita akan buktikan. Langkah 1 basis menunjukkan bahwa P1 benar. Nah, di sini A-nya 1 ya, batas bawahnya 1. Sebab di sini tidak dikatakan batasnya di mana, hanya disebut bilangan asli. Jadi kalau bilangan asli itu 1 termasuk ya. Jadi kita buktikan untuk P1-nya dulu. Beda dengan yang tadi, yang contoh keempat, itu memang ada bilangan asli, cuman ada syarat lain, yaitu n-nya tidak boleh di bawah 2. Makanya n-nya tadi kita mulai dari 2. Oke, kalau yang ini tidak ada batasan ya, tidak ada keterangan tambahan. Berarti maksudnya adalah batas bawahnya adalah 1. Oke, kita mulai dulu 1 ya. Kita ke ruas kiri dulu. 3 pangkat n dikurang 1. Nah, di situ kan n-nya, ini n-nya ya, n-nya kita ganti 1. Di 1 kurang 1 itu adalah 0. Kemudian 3 pangkat 0 nilainya 1. Nilainya 1. Di ruas kirinya 1. Nah, ruas kanan. Ruas kanan kita langsung substitusi saja nilai x-nya, nilai n-nya sama dengan 1.
Ya, di sini kita lihat nilai n-nya kita ganti dengan 1, maka kita peroleh 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu kan 3 ya, dikurangi 1 itu dapat 2 ya. Nah, 2 per 2 nilainya berapa? Nilainya 1, maka diperolehlah di sini untuk ruas kanannya P1-nya juga 1. Artinya ruas kiri dan ruas kanan sama. Oke, kita tarik kesimpulan. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama untuk P1, maka P1-nya terbukti benar. Oke, kita langkah kedua, yaitu langkah induksi. Seperti biasa, langkah induksi ini ada 2 tahap. Yang pertama, kita andaikan PK dulu benar. Kalau PK benar, maka berlakulah PK itu ya, maka berlakulah yang ini semuanya. Oke, kemudian perhatikan itu yang saya tandai. Kita akan membuktikan bahwa PK tambah 1 juga benar. Nah, di sini kan kita PK tambah 1 ya, berarti ditambah lagi satu suku. Ini kan nah, kalau sampai di sini kan baru sampai di PK saja ya. Nah, di sini ditambah dengan 3 pangkat K lagi karena yang kita mau buktikan adalah PK tambah 1, satu suku berikutnya harus ditambah. Nah, seperti itu. Nah, lagi-lagi di sini kenapa sih K-nya harusnya kan sini K tambah 1 ya. Untuk K di sini harusnya K tambah 1. Nah, seperti tadi ya kasusnya. Sebenarnya kan ini yang kita K yang di sini yang kita tambah 1 ya. Nah, K itu yang kita tambah 1 sehingga nanti plus 1 dengan minus 1 habis. Makanya di sini tinggallah tertulis 3 pangkat K. Nah, seperti itu. Iya. Kita lanjut. Nah, ini kan sama saja dengan 3 pangkat K kurang 1. Iya. Nah, saya jelaskan dulu sedikit di sini. Nah, yang ini digantikan dengan yang ini. Ya, dari sini tadi. Yang ini mana tadi? Nah, yang ini kan itu kan sama dengan ini. Nah, berarti posisi yang ini dengan ini sama, gitu kan ya. Adapun yang ini, nah ini posisinya seperti itu. Nah, itu. Nah, ini kan sama dengan ini toh. Setelah itu kita ini bukan pecahan. Ini bukan pecahan, maka kita harus ubah ke pecahan agar bisa dijumlahkan. Nah, kita ubah ke pecahan, penyebutnya harus 2 ya, karena ini penyebutnya 2. Makanya di sini penyebut 2. Ini bilangnya harus dikali juga dengan 2. Oke. Nah, setelah itu, setelah penyebutnya sama, ini penyebutnya sama ya, penyebutnya sama, maka kita tinggal apa kan? Ya, tinggal di jumlah yang sejenis. Nah, di sini di sini sebenarnya bisa kita misalkan ini A ya. Ini langsung saja. Ini misalkan A ya. Jadi 3 pangkat K itu misalkan A dulu ya. Maka nanti kan bentuknya seperti ini ya. Kalau 3 pangkat K-nya kita misalkan A ya. Jadi 3 pangkat K-nya ini kita misalkan A. Maka bentuknya kan seperti ini. A kurang 1 gitu kan ya. Untuk yang ini 3 pangkat K kurang 1 ditambah dengan, karena penyebutnya sudah sama, ditambah dengan 2 kali A gitu kan ya. Kan ini A ya, 2 kali 3 pangkat K itu berarti sama saja dengan 2A. Kalau 3 pangkat K nya itu kita misalkan A tadi. Nah, A ditambah 2A jadinya kan 3A gitu kan ya. Makanya di sini tertulis 3A atau 3 kali 3 pangkat K dikurang 1. Ini kan kalau kita sederhanakan jadinya nanti bentuknya 3A dikurang 1. Sebab ini A dengan 2A itu bisa dijumlah. 1A ditambah 2 jadinya 3A. Nah, makanya di sini ditulis 3 kali 3 pangkat K kurang 1. Tapi di sini tidak misalkan ya. Nah, oke, makanya bentuknya di sini 3 kali 3 pangkat K kurang 1. Nah,
Selanjutnya, kenapa di sini berubah menjadi 3 pangkat K tambah 1? Itu asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Ini kan pangkatnya 1. Ingat, perkalian dengan basis sama. Ini sama-sama 3 basisnya. Pangkat diapakan? Pangkat dijumlahkan. Jadi di sini pangkat 1, ini pangkat K, basisnya sama, makanya di sini 1 tambah K atau K tambah 1 minus 1. Nah, selesai. Itu untuk ruas kiri. Ruas kanan. Nah, ruas kanan kita langsung substitusi saja. Nah, N-nya sama dengan K tambah 1 ya. Kan N-nya itu sebenarnya di sini ya. Jadi N 3 pangkat N-nya kita ganti K tambah 1. Ternyata seperti ini. Nah, sampai di sini ya, kita perhatikan itu sudah sama dengan ruas kiri kan yang ini ya. Ini ruas kiri. Ini tadi ruas kanan. Nah, bentuknya sudah sama. Kalau sudah sama, sudah selesai. Berarti langkah kedua atau langkah induksi itu sudah terpenuhi. Tinggal kita tarik apa? Kesimpulan. Ya, karena ruas kiri dan ruas kanan sama, maka PK tambah 1 benar. Tadi sudah ya. Nah, kalau PK tambah 1 benar, berarti langkah kedua itu terbukti. Tadi kan langkah pertama juga sudah terbukti, yaitu waktu P1-nya terbukti benar. Nah, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa rumus tersebut benar untuk setiap N bilangan asli. Ya, seperti itu. Oke, demikian untuk contohnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.